Halo teman-teman, selamat jumpa kembali. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya merawat kipas dinding atau exhaust supaya bisa bertahan lama. Dan sebelum melanjutkan nonton video ini, mohon dukungannya untuk klik subscribe dan like-nya yang ada di bawah video ini. Semoga saya bisa melanjutkan atau membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Dan ini yang plastik-plastik ini baling-baling termasuk penutupnya itu perlu dicuci pakai air supaya bisa bersih pakai sabun. Dan kalau yang ini nih nggak usah dicuci pakai air ya. Nah, ini cukup dikuas-kuas saja karena ini dekat dengan denamu, jadi cukup dikuas-kuas saja, dikuas sampai bersih. Karena kalau pakai air nanti denamunya tuh kena air jadi konslet malah nggak bisa hidup. Setelah dikuas bersih, karena setelah dikuas bersih nanti juga boleh dilap-lap pakai kain yang basah supaya bersih. Itulah perbedaannya antara baling-baling dengan denam ini. Perlu harus waspada dan hati-hati. Dan ini yang selalu saya kerjakan, saya rawat setiap saya membersihkan kipas. Ini di as denamunya ini saya kasih oli dikit demi sedikit, dan itu bisa diputar. Setelah diputar nanti bisa ditarik ke atas dan ke bawah, terus kita putar lagi supaya tujuannya supaya olinya itu bisa masuk ke dalam rongga busa ya. Di dalamnya itu kan ada busa, jadi untuk menyimpan oli dalam situ supaya as ini tidak aus dan putarnya pun juga bisa ringan. Dan yang belakang pun juga itu saya perlu saya kasih gemuk, itu bisa dibuka dulu penutupnya itu. Ini saya punya itu exhaustnya ini merek nasional ya. Kalau yang merek lain saya kurang tahu, tapi kalau ini merek nasional. Dan belakangnya pun juga bisa dikasih oli. Kalau saya biasanya sih di belakang setelah saya buka tutupnya saya kasih oli juga, atau saya kasih standpad gemuk, jadi supaya itu benar-benar licin ya. Dan setelah itu nanti juga akan saya tutup setelah udah saya rasa cukup untuk ngasih gemuknya itu ya. Dan ini perawatan yang sering saya pakai ya. Itu kipas ini sudah berumur sekitar 15 tahun lebih, dan saya makanya pun juga sering saya pakai itu kalau malam itu nonstop. Dan ini termasuk kipas yang bagus ya kalau saya perhatikan. Ini merek nasional, dan memang juga bukan cuma masalah merek ya, tapi karena perawatannya. Kalau perawatannya itu bagus dan rajin, berkala, itu segala sesuatunya itu akan awet. Kalau saya ini kipas memang rata-rata saya rawat dengan baik, terutama di dinamonya ini saya kasih gemuk maupun oli. Nah, dan setelah saya gemukin pun juga itu saya lap supaya tidak ada cairan oli yang merambat atau menetes ke dalam gulungan-gulungan. Dan itu depan pun saya kasih oli lagi supaya benar-benar olinya itu masuk ke dalam. Dan nanti setelah dikasih ya digoyang-goyang dikit, dan jangan lupa nanti dilap ya supaya oli tidak meresap atau masuk ke dalam gulungan-gulungannya itu. Kalau sobat merawatnya dengan cara saya ini seperti ini, saya yakin kipas sobat semua itu akan awet bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan setelah selesai dengan dinamonya, kita mulai pemasangan dengan baling-balingnya. Bila mana itu baling dan penutupnya sudah dicuci bersih dengan sabun,
bisa kita pakai atau kita pasang baling-balingnya. Pasang baling-baling jangan sampai ketukar, ada sela-sela itu yang di garis supaya tidak salah pasang. Nah, demikianlah cara merawat kipas hisap atau exhaust supaya bisa tetap adem atau dingin dan bisa bertahan lama berpuluh-puluh tahun seperti yang saya praktekkan selama ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sobat-sobat semua yang telah menonton video saya ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat semua. Dan terima kasih juga untuk dukungannya. Mohon diklik subscribe-nya dan like-nya. Semoga saya bisa membuat video-video di bagian berikutnya. Terima kasih untuk sobat semua. Salam persaudaraan dan salam hangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.